Halo semua, pernah kebayang nggak sih di hari yang sama, di satu negara yang sama, sebagian wilayah Indonesia itu lagi siaga banjir, sementara di tempat lain malah lagi nikmatin udara sejuk. Nah, fenomena super kontras inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Yap, di satu sisi ada ancaman serius banjir, tapi di sisi lainnya suasananya justru sejuk dan nyaman. Inilah gambaran kesenjangan cuaca yang lagi terjadi di Nusantara. Dan kita bakal cari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke, jadi apa nih biang keladinya? Jawabannya itu ada di atas kita. Ada potensi pertumbuhan awan hujan yang luar biasa besar di sebagian besar wilayah Indonesia. Inilah dalang utama di balik semua drama cuaca yang akan kita lihat. Dan inilah dia, dua wajah cuaca Indonesia saat ini. Satu sisi masuk status siaga tinggi, artinya ada ancaman hujan lebat dan banjir. Sementara di sisi lain, cuacanya malah sejuk dan lembab. Dua kenyataan yang benar-benar bertolak belakang, tapi terjadi di waktu yang bersamaan. Oke, kita mulai dari zona yang paling berisiko dulu ya. Beberapa provinsi sekarang statusnya udah siaga. Artinya apa? Artinya ancaman dampak hidrometeorologi kayak banjir, banjir bandang, sampai tanah longsor itu udah di depan mata. Jadi, buat kalian yang tinggal di DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, terus sebagian Sulawesi dan Papua, ini peringatan yang sangat serius ya. Kewaspadaan tingkat tinggi itu jadi kunci utama. Nah, di luar zona siaga tadi, ada level di bawahnya, yaitu waspada. Ini bukan berarti aman ya, tapi ini mencakup wilayah yang lebih luas dan tetap menandakan adanya potensi cuaca ekstrim, walaupun mungkin intensitasnya sedikit lebih rendah. Wilayah yang masuk kategori waspada ini termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, sampai sebagian besar Kalimantan dan Sumatera. Artinya ya hampir seluruh Indonesia bagian barat juga harus banget ningkatin kewaspadaan. Oke, cukup dulu soal peringatan siaga. Sekarang kita beralih ke sebuah anomali yang menarik banget. Yuk, kita fokus ke Bandung yang lagi punya cerita cuaca yang beda 180 derajat. Kita lihat suhunya. Di pagi dan malam hari, angkanya itu bisa turun sampai 19 derajat Celcius. Wah, ini sih udah cukup buat kita nyari jaket atau selimut. Bahkan, pas lagi panas-panasnya di siang hari, suhunya diprediksi nggak bakal lebih dari 24 derajat. Ini bener-bener ngegasin sensasi sejuk yang bakal terasa seharian di kota ini. Dan ini dia faktor kuncinya, kelembaban udaranya bisa tembus 95%. Ini yang bikin sensasi lembab atau plaket yang khas itu loh. Rasanya jadi basah di kulit walaupun hujannya nggak selalu deras. Jadi kalau kita rangkum, buat Bandung, awan bakal tebal, suhunya sejuk, udaranya super lembab, dan ada potensi hujan ringan yang bisa datang dan pergi gitu aja. Beda banget kan sama ancaman banjir di wilayah-wilayah lain? Terus, apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Dua kondisi cuaca yang kontras ini ternyata membawa jenis risiko yang beda banget. Ini bukan lagi soal angka di termometer, tapi udah soal keselamatan di laut sampai kesehatan kita di rumah. Coba lihat deh, di wilayah yang statusnya siaga, cuaca ekstrim itu mengancam keselamatan di laut dengan gelombang tinggi. Sementara itu di Bandung, udara sejuk dan lembabnya justru jadi sahabat buat virus flu dan jadi pemicu gangguan pernafasan. Beda banget risikonya. Biar lebih kebayang risiko maritimnya, lihat angka ini. Gelombang laut bisa mencapai ketinggian 4 meter di Samudra Hindia, di selatan Jawa. Ini kondisi yang sangat-sangat berbahaya buat pelayaran dan para nelayan. Nah, kalau buat warga Bandung dan sekitarnya, pesannya lebih fokus ke kesehatan. Udara dingin dan lembab itu kondisi yang sempurna banget buat virus flu menyebar. Jadi, jaga imunitas tubuh itu jadi krusial banget. Meskipun perakiran cuacanya beda-beda banget, langkah persiapannya itu punya beberapa kesamaan. Ada beberapa hal yang bisa kita semua lakukan biar tetap aman. Gak peduli kita lagi ada di mana. Intinya ada 3 langkah utama. Pertama, waspada sama bencana kayak banjir dan longsor di sekitar kita, apalagi yang dekat lereng atau sungai. Kedua, simpel aja, di cuaca yang nggak menentu ini, jangan lupa selalu siapin payung atau jas hujan. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, jaga kesehatan untuk ningkatin imunitas tubuh kita. Tapi, ada satu hal yang super penting untuk diingat ya. Semua ini kan sifatnya perakiraan. Namanya juga cuaca, dinamis banget, bisa berubah dalam hitungan jam. Jadi, anggap ini sebagai panduan awal, bukan sesuatu yang pasti. Jadi, apa dong langkah paling penting yang harus kita lakuin? Selalu perbarui informasi kita. Dan sumber yang paling baik dan terpercaya itu adalah aplikasi mobile resmi dari BMKG yang ngasih data real-time, update setiap jam. Pada akhirnya, semua informasi ini kembali ke satu pertanyaan buat kita semua. Kalian udah lihat perakiraannya, udah tahu risikonya, entah itu banjir atau ancaman kesehatan? Pertanyaannya sekarang, apakah kalian siap?